Mari kita mau satukan hati kita, siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan, kami mau ambil bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah bisa diambil dari kehidupan kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka mata, telinga, hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan tidak ada apa-apanya, sembunyikan jauh di belakang salib-Mu. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, berbicaralah di tengah-tengah kami dengan bahasa yang sederhana, supaya kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang menerima, semua diberkati. Kami menolak segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yang di tempat ini, di luar maupun yang ada di rumah. Mari sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Memasuki bulan yang terakhir di tahun ini. Kita percaya kita akan terima berkat Tuhan yang semakin luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Tema yang sangat dahsyat saudara. Allah melawat umatnya. Haleluya. Siapa di sini yang pengen mengalami lawatan Tuhan? Haleluya. Semua ingin dilawat Tuhan ya. Makanya hari ini kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang lawatan Allah. Kita mau baca dulu satu firman Tuhan dalam Lukas pasal yang pertama ayat 68. Ya. Nanti saudara mungkin boleh baca di rumah, sebetulnya ayat 67 sampai ayat yang ke-78 ya. Ini adalah nyanyian nubuatan Zakaria, saudara ya. Tapi saya akan baca ayat yang ke-68 saja, saudara boleh perhatikan dan ikuti. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Haleluya, saudara. Ya, ini firman Tuhan yang kita mau belajar hari ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia, Tuhan kita, melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara, Zakaria menyampaikan ini ya. Sebetulnya ada banyak ayat yang lain, tadi seperti saya katakan ayat sampai 78, tapi saya hanya kutip yang satu ini saja, tema kita. Tapi saya mau jelaskan gini. Sebelum Zakaria menyampaikan ini saudara, sejarahnya kita tahu ya. Zakaria dan Elisabeth, istrinya, menikah sekian lama, belum punya keturunan. Ya. Sampai firman Tuhan katakan mereka sudah tua. Ya. Tapi satu waktu datanglah malaikat Tuhan dan menyampaikan bahwa doamu telah didengar, kata firman Tuhan. Ya, kamu akan punya seorang anak. Tapi Zakaria nggak percaya Bapak Ibu. Wah masa sih, kan udah tua ya. Karena Zakaria nggak percaya, yang terjadi apa saudara? Ya, dikatakan kamu nggak akan bisa ngomong sampai nanti anak itu lahir ya. Wah betulan saudara, jadi bisu. Wah saya pikir kasihan juga ya Zakaria yang tadinya dia biasa khotbah dan sebagainya, gara-gara dia nggak percaya nggak bisa ngomong saudara. Berarti 9 bulan ya kan nggak bisa ngomong saudara. Tapi kemudian Tuhan betul-betul menggenapi janjinya ya. Ketika anaknya Yohanes Pembaptis lahir, dia bisa kembali berbicara. Dan selama masa-masa itu, sudah dalam masa penantian, dia juga mendengar bahwa ya saudara dari istrinya Maria juga mengandung ya, dan akan melahirkan Mesias saudara. Wow, jadi ini berita yang sangat-sangat luar biasa, sehingga ketika akhirnya anak itu dilahirkan, saudara, hati Zakaria begitu
limpah dengan ucapan syukur. Ya. Kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan sebetulnya apa sih arti kata melawat. Ya. Melawat itu apa, saudara? Masih ingat? Lupa. Bapak Gembala udah kasih tahu loh kemarin. Melawat itu apa, saudara? Berkunjung. Atau bahasa kita yang paling sering kita dengar, besuk, saudara. Ya. Dan ternyata betul, saudara, memang kata melawat dalam Alkitab, dalam bahasa aslinya itu adalah piskeptomai, ya, yang memang artinya adalah berkunjung, tapi bukan hanya sekedar berkunjung, tapi juga memberi pertolongan. Maka ketika firman Tuhan berkata, Allah melawat umatnya, bukan Allah cuma sedang jalan-jalan. Iseng mau ketemu sama si A, si B, si C. Tapi Tuhan punya sebuah tujuan yang spesifik. Datang untuk melawat, untuk menolong, saudara. Melawat itu berkunjung untuk memberikan pertolongan, saudara. Jadi khusus. Bukan cuma, kalau mungkin gini, saudara, kita lagi lewat, rumah si A. Mampirlah saya sebentar. Itu berkunjung, tapi belum tentu melawat. Karena kan cuma iseng aja mampir gitu, saudara ya. Mungkin ngobrol. Kalau bahasa sini bilang silaturahmi ya, saudara, gitu ya. Tapi melawat dalam bahasa aslinya lebih detailnya adalah punya tujuan yang spesifik. Memberi pertolongan, dan itulah yang Allah kita lakukan, saudara. Maka tepat sekali tema ini kita bahas pada bulan memperingati Natal, saudara. Karena saya boleh katakan gini, Natal adalah bukti utama Allah melawat umatnya. Amin. Ya. Kenapa Zakaria sampai menyatakan puji-pujian ini, saudara? Karena tadi sudah bilang, sekian lama menanti-nantikan keturunan belum dapat. Tapi ketika Tuhan jawab, malah nggak percaya, malah ragu-ragu, saudara. Akhirnya dia bisu, ya. Sekian bulan dia nggak bisa bicara, tapi dia betul-betul menyaksikan bagaimana Tuhan kalau sudah berjanji pasti digenapi, saudara. Amin. Berapa banyak saudara yang merasa Tuhan punya janji tapi belum digenapi? Ada? Kalau ada, jangan hilang pengharapan. Amin. Tetap pegang, saudara. Ya. Tetap pegang, saudara. Karena Tuhan kalau berjanji dia pasti akan menggenapi, saudara. Kata firman Tuhan yang lain dikatakan gini, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, saudara. Lalu yang kedua, saudara, Zakaria juga sebagai orang Israel, dia tahu persis pada waktu itu kondisi bangsa Israel seperti apa, saudara. Ya. Pada masa menjelang kelahiran Yesus, bangsa Israel itu ada dalam penjajahan, saudara. Selama 400 tahun dari pembuangan, saudara, bangsa Israel itu berpindah-pindah dari satu penjajah ke penjajah yang lain. Ya. Dari bangsa Babel sampai pada masa mau kelahirannya Yesus ini, penjajahnya adalah bangsa Roma. Ya, bangsa Romawi pada waktu itu. Jadi bangsa Israel ini sedang hidup dalam sebuah keputusasaan. Selama 400 tahun berseru. Saudara, dari kitab terakhir di perjanjian lama, dari firman Tuhan yang terakhir di perjanjian lama, sampai ke perjanjian baru, saudara, 400 tahun Tuhan tidak berfirman, saudara. Bayangkan, bangsa pilihan Tuhan yang tadinya, mungkin boleh saya katakan, sebetulnya agak dimanja oleh Tuhan ya, Pak Gembala ya. Karena apa-apa ditolong ya. Wah, Tuhan itu menyertai bangsa Israel luar biasa banget loh, saudara. Tapi bangsa Israel disebut bangsa yang bebal, tegar tengkuk. Kenapa, saudara? Karena udah ditolong berkali-kali dengan pertolongan yang sedemikian, masih tetap aja ngeyel. Betul? Iya kan? Coba kita ingat-ingat, saudara, kisah-kisah di perjanjian lama. Bangsa Israel itu ngalamin mujizat berapa banyak, saudara? Banyak banget ya. Banyak banget ya. Dibawa keluar dari tanah Mesir itu mujizatnya kurang hebat apa? Iya kan? 10 tulah itu, wow. Bangsa Mesir sampai terampun-ampun bahasanya gitu kan. Ya. Bawa keluar. Ketemu sama
Laut Merah. Wah, matilah kita di sini. Tapi laut bisa dibelah. Ada yang pernah di sini lihat laut terbelah? Ya, jangankan laut, akuarium terbelah aja nggak pernah ya. Maksudnya airnya gitu loh. Kalau akuariumnya pecah ya. Tapi akhirnya nggak pernah lihat. Tapi bangsa Israel lewatin itu. Dan ada banyak mujizat-mujizat yang lain. Tapi tetap aja kalau ketemu masalah, aduh, habislah kita, kan selalu begitu ya. Maka sampai satu titik ya, 400 tahun tidak ada firman Tuhan. Wow. Itu mungkin kalau saya membayangkan bangsa Israel pada waktu itu yang tadinya selalu dengar firman, selalu dapat nubuatan, selalu dapat mujizat, tiba-tiba seperti Tuhan menghilang begitu saja. Ya. Tapi tetap memang ada orang-orang yang tetap mencari Tuhan. Sampai akhirnya pada hari ini, ya, Zakaria melihat penggenapan nubuatan anaknya Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan dari janji Tuhan, katanya anaknya akan membuka jalan bagi Mesias. Ya. Tadinya Zakaria ataupun bangsa Israel mereka seperti hopeless, seperti nggak punya pengharapan. Ya kan? Kita kadang-kadang berdoa menunggu janji Tuhan aja baru berapa lama, berapa bulan, berapa tahun, nggak dijawab terus langsung udahlah Tuhan berarti nggak dengar. Bangsa Israel 400 tahun nunggu-nunggu. Ya. Zakaria juga nunggu-nunggu sekian lama, Saudara. Tapi pertolongan Tuhan datang tanpa diduga-duga. Mungkin udah hopeless tadinya, mungkin kita juga kan kalau nggak dijawab-jawab kan rasanya udah gini. Ya udahlah. Terserah Tuhan lah mungkin gitu ya. Sampai kemudian udah nggak mau berdoa lagi, nggak mau minta lagi gitu kan. Mungkin saat itu bangsa Israel juga udah, Zakaria juga mungkin ya udahlah, nggak punya anak lah, mungkin udah begitu kan, saudara. Tapi pertolongan Tuhan datang tanpa diduga-duga. Makanya Zakaria berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan memberi kelepasan baginya. Saudara, kata Allah melawat umatnya artinya apa? Sekalipun 400 tahun lewat, Tuhan tidak pernah sedetik pun sebetulnya melupakan bangsa Israel. Yang percaya bilang amin. Amin, saudara. Sekalipun kita sekian lama rasanya belum mendapatkan jawaban Tuhan, sedetik pun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang setuju bilang amin. Ini sebenarnya sebuah jawaban saudara dari orang bahkan di luar sana. Mungkin di kita juga ada yang bertanya. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan ada penderitaan? Saudara, hal-hal itu semua ada sebetulnya bukan karena kehendak Tuhan, tapi konsekuensi dari perbuatan manusia itu sendiri dan konsekuensi dari yang namanya dosa, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah sedetik pun melupakan kita. Dan dalam firman Tuhan ini, Natal menjadi jawaban bukti bahwa Allah sungguh-sungguh memperhatikan umatnya. Bahkan Tuhan pakai cara yang berkebalikan dari logika, saudara. Ketika Tuhan melawat bangsa Israel pada waktu itu, memberikan yang namanya Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi Mesias, Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Firman Tuhan katakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dan inilah tandanya bagimu. Wah, waktu pertama kan keren pengumumannya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Sampai di sini nih pengumuman masih keren banget ya. Tapi kemudian lanjutnya begini, dan inilah tandanya bagimu. Seorang juru selamat, seorang raja yang luar biasa, tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, ini sebuah pengumuman yang tiba-tiba jadi anti klimaks enggak, saudara? Tadinya kan sangat semangat kan? Wow, seorang juru selamat telah lahir. Kristus Tuhan di kota Daud. Tandanya apa? Bayi. Ya, juru selamat kok bayi.
Dibungkusnya pakai kain lampin. Ya. Lalu kemudian terbaringnya di palungan. Ini beneran ini berita baik. Ya. Tapi Tuhan pakai logika terbalik. Kalau dalam pandangan manusia, wah ini mah apaan nih? Betul? Harusnya kan pengharapannya yang datang itu bukan bayi lagi, tapi seorang raja yang kuat. Tapi yang datang seorang bayi yang lemah, yang harus diasuh orang tuanya sedemikian rupa. Lalu lahirnya di kandang, saudara. Ya kan? Bukan di istana yang megah. Tidurnya di palungan. Bukan di tempat tidur yang nyaman, ya. Atau kalau yang sekarang tuh ada box bayi gitu kan ya, yang bisa diayun-ayun segala macam. Enggak begitu, saudara. Di palungan itu tempat makan binatang. Dibaringkannya di situ, saudara. Tapi itulah cara yang Allah pilih. Kenapa Tuhan pilih itu? Itu tema yang kita diajarkan bulan lalu. Tuhan mau menunjukkan bagaimana Dia, Allah yang sedemikian dahsyat, yang maha itu, mengosongkan diri, merendahkan dirinya sedemikian rupa, datang untuk melawat umatnya, saudara. Ingat melawat itu tadi apa, saudara? Berkunjung untuk memberi pertolongan. Jadi bukan sekedar mampir, bukan numpang lewat, saudara. Tapi punya sebuah tujuan yang spesifik. Dan inilah yang Allah lakukan bagi kita, saudara. Amin. Lanjut, saudara. Siapa yang akan Tuhan lawat? Nah, ini ada dua hal yang penting yang perlu kita perhatikan, saudara. Siapa sih yang akan menerima lawatan Tuhan? Ada dua. Cuma dua, saudara. Satu adalah orang yang percaya. Umat Tuhan. Tadi Lukas pasal 1 ayat 68, Zakaria berkata, Tuhan melawat umatnya. Di Lukas 7 ayat 11 sampai 17 juga ada sebuah kisah di situ. Bagaimana Yesus ya menemukan ada seorang janda yang anaknya mati. Lalu Yesus bangkitkan anak itu. Lalu kemudian orang-orang berkata, Allah melawat umatnya. Saudara. Lalu yang kedua, yang akan mengalami lawatan Tuhan adalah orang yang belum percaya. Ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Coba kita perhatikan, saudara. Sorry, bukan 2 Petrus, 1 Petrus. Ini saya salah tulis. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan, saudara. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau dalam konteks sekarang saya mungkin katakan firman Tuhan ini begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang belum percaya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Mereka siapa? Orang yang belum percaya. Tapi mereka akan dilawat Tuhan pakai siapa, saudara? Lewat siapa? Lewat siapa, saudara? Orang yang percaya dulu. Kata firman Tuhan tadi gini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang belum percaya, supaya kalau mereka mau cari-cari apapun, mereka akan lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Mereka akan memuliakan Allah pada waktu Tuhan lawat, saudara. Ya. Makanya sekali lagi tadi, Tuhan melawat itu datang bukan sekedar berkunjung lalu pergi, tapi ada sebuah tindakan yang dilakukan yang akan membawa dampak terhadap orang yang dikunjungi, bukan hanya secara kuantitas tapi secara kualitas, saudara. Ya. Ketika Tuhan membangkitkan anak laki-laki seorang janda di kota Nain tadi di Lukas pasal 7, saudara, ayat 11 sampai 17. Ya, saya nggak akan bacain semua, tapi saudara nanti di rumah boleh baca lagi. Ya. Ketika Tuhan membangkitkan anak muda ini,
Bukan hanya hidup si janda yang diberkati oleh Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasa dilawat Tuhan, tapi juga memberi harapan bagi orang-orang di sekitar yang menyaksikan kuasa Tuhan. Ya. Coba kita lihat Lukas pasal 7 ayat 16. Ya. Ayat 15 bilang begini, maka bangunlah orang itu, si anak muda tadi yang mati tadi, dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ya, anak ini dikembalikan kepada ibunya. Lalu ayat 16, semua orang itu siapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang menyaksikan kejadian itu, dikatakan ketakutan dan memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Wow. Ya. Lawatan Allah akan terjadi. Pasti terjadi, saudara. Amin. Pasti terjadi. Bahkan saudara kalau kita lihat di kejadian di Lukas pasal 7 ini, Tuhan ketika melawat si janda ini, ya biasanya gini, saudara. Biasanya Tuhan kalau menolong, kalau kita baca di kitab Injil ya, saudara. Tuhan biasanya tanya dulu, apakah engkau percaya, betul? Ya kan? Tuhan biasanya melihat iman dulu. Tapi untuk kejadian kali ini, saudara, ya kita lihat dikatakan ayat 13, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini nggak ditulis bahwa si janda berteriak berseru kepada Yesus, nggak ditulis, ya. Yesus cuma pergi ke satu kota, lalu kemudian dia melihat, ya, ada orang mati diusung keluar, ya. Anak tunggal ibunya yang sudah janda dan banyak orang menyertai. Tidak dituliskan dalam firman Tuhan orang-orang ini datang kepada Yesus dan minta Yesus buat mujizat. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow. Allah kita memang Allah yang luar biasa, saudara. Amin. Penuh dengan belas kasihan. Ada banyak firman Tuhan yang berkata Allah tergerak hatinya dengan belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepada janda itu, jangan menangis. Lalu dia menghampiri dan membangkitkan anak muda itu, saudara. Maka bangunlah anak muda itu. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Semua orang yang melihat, orang yang nganter, orang yang ada di sekitar itu, karena itu di jalan kan, saudara kan, lagi mau mengarah tadinya mau dimakamkan gitu, saudara ya. Jadi ada banyak orang yang melihat, mereka semua ketakutan dan berkata, Allah melawat umatnya, saudara. Ya, apa yang saudara alami hari-hari ini? Tetap pegang teguh janji Tuhan. Amin. Percaya bahwa lawatan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Natal adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Amin. Sekalipun 400 tahun bangsa Israel nunggu. Seakan-akan sepertinya Tuhan sudah lupa. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ya. Bagian terakhir, saudara. Lawatan Tuhan, seperti saya katakan tadi, bukan sesuatu yang iseng-iseng. Bukan sesuatu yang ya sambil lalu, saudara. Tapi punya sebuah tujuan yang spesifik. Amin. Jadi kalau Tuhan melawat umatnya, kalau Tuhan melawat, berkunjung dan memberikan pertolongan, Tuhan punya sebuah tujuan. Tuhan punya sebuah maksud. Maka kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mari kita mau belajar, perhatikan. Tadi saya tanyakan siapa yang mau dilawat Tuhan, semua mau. Saya perhatikan bahwa kalau dilawat Tuhan, Tuhan punya sebuah tujuan loh. Amin. Bukan cuma sekedar, pokoknya saya pengen dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, saya pernah ceritakan satu waktu saya ikut konferensi besar di Senayan, gitu kan. Lalu biasanya dalam sebuah konferensi atau KKR kan ada tantangan, ya. Tuhannya bertanya kan, siapa di sini yang mau diurapi Tuhan? Ya. Kalau saya tanya lagi di sini, siapa di sini yang mau diurapi Tuhan? Boleh angkat tangan. Di sini nggak ada yang angkat tangan, nggak mau diurapi ya.
Jadi waktu saya ikut acara itu, siapa yang mau diurapi Tuhan? Wow, semua peserta yang hadir angkat tangan. Ya kan kalau seperti cerita Bapak Gembala waktu kita ikut konferensi di Solo ya Pak Gembala, siapa yang mau diurapi Tuhan? Lari ya Pak Gembala kan? Karena punya kerinduan kan gitu. Nah waktu saya ikut juga gitu. Ya. Terus kemudian pertanyaan kedua, setelah ditanya siapa yang mau diurapi, semua angkat tangan. Siapa yang merasa dirinya sudah diurapi oleh Tuhan? Wah, angkat tangan lagi. Kenapa? Iman kan saudara kan? Angkat tangan lagi. Lalu hamba Tuhannya bilang begini lagi. Kalau sudah diurapi Tuhan, ngapain masih ada di sini dan bikin panas bangku gereja? Dia bilang begitu. Maksudnya apa saudara? Dia katakan gini. Kalau kita diurapi atau terima lawatan dari Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri katanya. Maksudnya kita harus punya hidup yang berdampak. Ya. Nah Tuhan punya tujuan dari lawatannya. Yang pertama memang dalam Lukas pasal yang pertama ayat 68 tadi, kata Zakaria, itu nyanyian nubuat yang dia katakan ini, Allah telah melawat umatnya dan memberi kelepasan. Ini tujuan pertama dari lawatan Tuhan saudara, kelepasan. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Yang pertama kelepasan dari apa saudara? Dari dosa. Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Kita semua ini sudah terjual di bawah kuasa dosa. Tapi Tuhan melawat kita, memberikan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita dilepaskan dari kuasa maut. Amin. Kita dilepaskan dari dosa saudara. Ya. Bukan hanya sekedar kelepasan-kelepasan yang lain. Kan kita biasanya pengen kesembuhan, ya kan? Pengen lepas dari hutang gitu kan? Itu hal kecil saudara, tapi yang paling utama Tuhan beri kita kelepasan dari kuasa maut. Ya. Lalu yang kedua, tujuan Tuhan melawat umatnya adalah supaya umat Tuhan bisa beribadah tanpa rasa takut. Dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Ini ada dalam nyanyian nubuatannya Zakaria, saudara. Dia katakan begini. Ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membencinya. Ya, kita dilepaskan dari kuasa maut dan dari si iblis. Ya, yang kalau dalam firman Tuhan katakan dia seperti singa yang selalu mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi kita dilepaskan. Ya. Ayat 74, saya lanjut saja langsung. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Amin. Saudara, iman kekristenan itu yang satu iman yang luar biasa saudara. Kehidupan yang luar biasa. Alkitab bilang gini, kita punya akses yang langsung kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Oh yang lain-lain harus ada pengantara ini, harus ada syarat ini, syarat itu. Enggak ada saudara kalau kita. Ketika Yesus mati dan bangkit, Alkitab katakan tirai bait suci terbelah. Dulunya ada pembatas untuk masuk ruang maha kudus. Tapi sekarang sudah tidak ada pembatas lagi. Siapapun saudara bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Amin. Supaya kita bisa beribadah tanpa rasa takut. Zaman perjanjian lama Alkitab tulis enggak gampang untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Oh iya, saudara tahu enggak ada kisah ya. Tabut perjanjian Allah dibawa di atas lembu, lalu tergelincir. Ya. Lalu tergelincir. Ada salah satu pelayan di situ, ya. Kalau saya tidak salah ingat namanya Uza. Waktu tergelincir, niatnya apa saudara? Mau nolong supaya tabut perjanjian jangan sampai jatuh. Tapi tabut perjanjian dalam kisah perjanjian lama itu melambangkan kehadiran Tuhan yang maha
kudus. Karena Maha Kudus nggak bisa sembarangan disentuh, saudara. Jadi waktu dia mau tolong supaya jangan jatuh, dia sentuh. Justru saat itu dia malah mati, saudara. Wow, ngeri. Perjanjian lama nggak bisa saudara langsung ketemu dengan Tuhan. Tapi oleh karena Allah melawat umatnya, kedatangan Yesus ke dalam dunia, saudara sekarang punya akses langsung, saudara. Amin. Loh, ini berita besar, saudara. Ini berita yang apa bahasanya ya? Sangat kehormatan buat kita. Amin. Iya loh, kita dikasih akses langsung. Kita bisa punya hubungan yang intim. Bahkan mungkin cuma dalam kekristenan yang bisa memanggil Allah kita Bapa. Amin. Wow. Hubungan yang sangat dekat, saudara. Beribadah tanpa rasa takut, dalam kekudusan dan kebenaran. Lalu lanjutnya, apa sih tujuan dari lawatan Tuhan? Supaya orang mempunyai kesadaran untuk memuliakan Tuhan. Tadi kita udah baca kisah janda yang di Nain, anaknya mati. Lalu ketika Tuhan melawat dan anaknya ini hidup bangkit kembali, maka dikatakan orang yang ada di sekitar situ semua, mereka memuliakan Allah. Ya, orang yang dilawat Tuhan dalam hidupnya akan lahir sebuah kesadaran untuk selalu memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Lanjut, saudara. Ya, waktunya terbatas. Tujuan dari lawatan Tuhan adalah supaya hidup diubahkan. Saya tuliskan di sini transformasi pribadi. Contoh kisahnya ada di siapa, saudara? Di Zakius. Saudara tahu siapa Zakius? Pemungut cukai, ya. Si Tuhan, ingatnya pemungut cukai. Ada yang begitu tanya, siapa Zakius? Orang pendek. Jawabnya yang ingat pendeknya, saudara. Ya karena lagu Zakius, orang pendek, ingin melihat Yesus. Padahal bukan masalah pendek atau tingginya yang penting. Zakius ini pemungut cukai, orang yang dibenci. Bahkan dikatakan dalam konteksnya dia itu banyak melakukan korupsi. Waktu mungut pajak, ada banyak yang masukkan kantong gitu kan. Jadi Zakius ini orang jahat gitu kan. Tapi ketika dia mendengar Yesus akan lewat, wah, dia mau tahu Yesus itu siapa sih? Yesus itu seperti apa sih? Ya, kita tahulah ceritanya, dia panjat pohon ingin melihat Yesus. Tapi Yesus langsung berkata begini ketika dia lihat Zakius. Hai Zakius, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini lawatan Allah, saudara. Dan apa yang terjadi setelah Tuhan melawat Zakius? Zakius seorang pemungut cukai yang tadinya saya percaya pola pikirnya adalah memperkaya diri sendiri. Tapi ketika dia dilawat oleh Tuhan, pribadinya diubah sedemikian rupa. Dia berkata, hari ini juga kalau ada yang sudah kuambil segala macam hartanya, ku kembalikan 4 kali lipat. Wow, langsung miskin, saudara. Balikinnya 4 kali lipat, saudara. Ini bukan sebuah keputusan yang cuma karena istilah emosi sesaat. Saya yakin itu karena lawatan Tuhan mengubah pribadi Zakius. Saudara harus siap ketika Tuhan melawat saudara, pribadi saudara akan dirubah. Amin. Akan terjadi sebuah transformasi yang orang akan heran. Dulu perasaan orang ini kayaknya begini, kok sekarang beda ya? Kok sekarang berubah ya? Amin Bapak Ibu. Ya. Sadari ya. Dan yang terakhir saudara, ketika Tuhan melawat, maka kegerakan misi akan terjadi saudara. Yang setuju bilang amin. Apa maksudnya saudara? Kisah perempuan di Samaria di dalam Yohanes pasal 4. Ya. Perempuan Samaria ini bukan perempuan baik. Ya. Punya berapa suami? Berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak ingat cerita begini nanti cerita sama anak-anak bagaimana?
Jangan-jangan anak-anak sekolah minggunya yang lebih hafal cerita, ya kan? Punya berapa Bapak Ibu? 5 orang. 5 orang suami. Tambah yang sekarang tinggal, bukan suaminya. Berarti jadi ada berapa? Ada 6, sudah banyak banget ya. Bukan orang baik-baik. Makanya dia datang ke sumur siang-siang supaya nggak ketemu orang karena malu. Bagaimanapun saudara kalau namanya hidup nggak benar pasti malu. Ya, tapi dia berjumpa dengan Yesus. Ya, berjumpa dengan Yesus, seorang Samaria. Yesus minta minum, lalu dia bilang, kok kamu orang Yahudi mau minta minum sama aku orang Samaria gitu kan. Lalu Yesus memberikan firman, melawat wanita ini saudara. Sampai dia bingung, wah kok dia bisa tahu semua tentang saya. Dan apa yang dilakukan wanita ini ketika dia mengalami lawatan? Dia balik ke kotanya saudara, lalu dia ceritakan. Artinya dia jadi saksi saudara. Dia jadi saksi dan Alkitab katakan Yohanes pasal 4 ayat 39 ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini misi saudara. Seorang yang dilawat Tuhan, dia akan menjadi saksi. Saudara. Amin. Amin. Karena Kisah Rasul bilang begini, kamu akan menerima roh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, supaya kamu jadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ini yang dilakukan wanita ini. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Mulai dari gara-gara wanita ini saudara, dari terjadi di kota Samaria ini, terjadi kegerakan misi yang luar biasa sampai akhirnya 10 kota yang disebut Dekapolis itu saudara mendengar bagaimana Yesus melakukan mengubah kehidupannya saudara. Maka saya akan tutup begini saudara. Pastikan bahwa hidup kita mengalami lawatan Allah. Amin. Pastikan Bapak Ibu Saudara mengalami lawatan Allah. Tapi bukan cuma supaya kita bisa menikmati itu sendiri. Firman Tuhan berkata supaya kita jadi garam dan terang. Ya, tadi firman Tuhan katakan milikilah cara hidup yang baik. Itu artinya jadi garam dan terang, saudara. Hidup kita harus berdampak, jadi berkat buat orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik, kata firman Tuhan. Dan memuliakan Allah. Pada hari Tuhan melawat mereka, artinya Tuhan mau supaya lewat kehidupan kita orang lain juga mengalami lawatan Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan yang disampaikan di bulan-bulan ini, tema-tema yang kita belajar, Jemaat GGP Elim Rumah Kasih Karunia akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga terjadi kelepasan. Amin. Sehingga kita bisa beribadah tanpa rasa takut. Dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Ya. Sehingga kita punya kesadaran untuk senantiasa hidup kita memuliakan Allah. Sehingga pribadi kita ditransform, diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Amin. Kehidupan lama kita boleh mati. Kenakan manusia yang baru. Lalu terjadilah kegerakan misi. Seperti Bapak Gembala selalu katakan, kita semua harus bawa jiwa. Harus menangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Lewat apa saudara? Seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Bercerita, bersaksi. Sesederhana itu. Bagaimana dulu saya belum kenal Yesus. Dan sekarang saya diubahkan setelah saya mengenal Yesus. Amin. Dan ketika Tuhan melawat mereka, Bapak Ibu, mereka pasti akan bertanya gini, gimana caranya saya bisa ngalami hal yang sama? Jawabannya cuma satu. Terima Yesus. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan.